Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang software OBS. Jadi apa itu OBS? So let's go. Oke, jadi OBS itu merupakan sebuah software untuk rekam ataupun streaming. Jadi ini ada websitenya di obsproject.com. Di sini berisi informasi tentang OBS Studio. Oke, jadi OBS Studio ini support 3 operating system ataupun OS. Jadi ada Windows, kemudian ada macOS, kemudian ada lagi Linux. Oke, jadi OBS Studio itu merupakan sebuah project open source ataupun gratis. Jadi sini gratis dan open source software untuk recording video dan live streaming. Jadi Anda bisa menggunakan OBS ini untuk streaming ataupun record saja. Oke, jadi di sini Anda bisa download untuk software OBS-nya. Nanti Anda klik di sini. Jadi di sini filenya sudah saya download, nanti saya tunjukin lagi. Oke, di sini untuk filenya tinggal kita double klik ataupun klik kanan open. Jadi di sini ada halaman untuk share OBS, jadi kita pilih next. Kemudian di sini ada license untuk OBS. Kalaupun Anda belum install Visual C++ 2017-nya, nanti akan muncul halaman untuk download. Jadi sini contohnya untuk halaman C++-nya. Jadi sini ada retribute-nya untuk 64 bit dan 32 bit. Jadi Anda bisa download sesuai dengan OS Anda. Jadi sini saya sudah install, jadi saya lanjutkan aja. Di sini pilih next. Kemudian di sini ada lagi untuk folder installernya. Jadi Anda bisa pilih sesuai dengan tempat Anda mau. Cuma di sini defaultnya di C. Kemudian di sini OBS itu membutuhkan space sekitar 243 MB. Jadi di sini saya punya disk, space-nya sisanya 100 GB. Saya pilih install aja. Oke, di sini kita menunggu dulu installnya selesai. Oke, kemudian setelah OBS itu selesai install akan muncul icon di desktop. Di sini kita bisa centang launch OBS ataupun kita hilangkan. Di sini saya centang aja, kemudian pilih finish. Oke, jadi ketika kita buka OBS pertama kali, dia akan muncul halaman untuk auto configuration. Jadi kita bisa pilih yes. Kemudian di sini ada muncul optimasi untuk streaming, kemudian recording, secondary. Di sini saya untuk recording, saya pilih yang kedua aja. Kemudian pilih next. Kemudian di sini ada lagi untuk pilihan untuk video setting. Jadi di sini saya menggunakan layar 1920x1080 ataupun saya bisa memakai 1280x720. Jadi di sini saya pilih yang ukuran lebih besar. Oke, kemudian di sini ada lagi untuk FPS ataupun frame per second. Jadi di sini saya bisa pilih 30 atau 60. Jadi untuk lebih ringan saya pilih 30 aja. Kemudian pilih next. Kemudian di sini ada hasil dari testing. Di sini ada encoding, quality, canvas, output, dan FPS. Jadi di sini saya pilih apply setting. Nanti bisa diubah lagi di settingan. Oke, di sini saya besarin untuk layar OBS-nya. Jadi di sini saya perlu jelaskan sedikit. Jadi di sini ada untuk tab filenya, untuk settingannya. Kemudian lagi di sini ada untuk halaman preview. Kemudian lagi di bawah ada lagi scene. Kemudian lagi di sini ada layar untuk scene. Jadi kolom ini digunakan untuk setting layar. Contohnya saya ingin layarnya pertama itu opening. Kemudian ada lagi layar iklan. Kemudian lagi layar streaming. Kemudian lagi layar closing. Jadi saya ingin rekam semuanya gitu. Di sini saya bikin scene-nya, kemudian di sini tambahkan source-nya yang ingin Anda tambahkan. Jadi di sini ada list-nya, audio, capture, dan lain-lainnya. Oke, di sini ada lagi untuk audio mixer. Jadi setelah default, OBS itu sertakan desktop audio dan mic-nya. Jadi di sini saya menggunakan mic, jadi Anda bisa lihat di sini ada volume-nya. Kemudian lagi di sini ada lagi untuk scene transition. Jadi scene itu kita pindah dari contohnya layar opening ke layar streaming ke iklan. Jadi di sini ada transisinya. Kita bisa menggunakan fade ataupun cut. Jadi fade itu berisi durasinya. Di sini Anda bisa setting. Kemudian lagi di sini ada kolom control. Jadi control itu berisi tombol untuk start streaming. Jadi untuk start streaming kita pilih ini. Ataupun kita ingin record dulu, jadi kita pilih record. Di sini ada lagi untuk studio mode. Jadi studio mode itu berisi model begini. Jadi ini ada previewnya. Kemudian dia program yang akan kita tambah. Kita bisa menggunakan transisi di sini cut ataupun fade. Oke, di sini saya menggunakan model standar. Kemudian lagi di sini kita bisa setting. Jadi di sini yang pertama adalah tab general. Di sini ada setting untuk bahasa, tema, dan lain-lainnya yang bisa Anda ubah. Di sini saya lewatkan aja. Kemudian lagi untuk stream, Anda bisa tambahkan service ataupun website-nya. Contoh di sini ada YouTube, Mixer, Facebook, dan lain-lainnya. Oke, jadi Anda bisa tambahkan key dari YouTube Studio ini ke sini untuk streaming nanti. Oke, jadi kemudian kita masuk lagi ke tab ketiga yaitu output. Jadi output itu berisi kualitas dari video yang akan kita setting. Di sini ada dua mode, simple dan advance. Jadi advance itu lebih canggih, jadi kita pakai simple aja. Jadi sini untuk streaming ini Anda bisa menggunakan video bitrate 2500. Jadi yang perlu diperhatikan, jadi semakin tinggi kualitas bitrate-nya, semakin bagus kualitas videonya. Namun semakin tinggi bitrate-nya, semakin tinggi kecepatan upload yang dibutuhkan untuk streaming. Jadi perlu diperhatikan sesuaikan dengan jaringan Anda.
Jadi untuk bitrate 2500 kbps ataupun 2,5 mbps membutuhkan kecepatan alus sekitar 4 mbps supaya tidak macet-macet. Oke, kemudian lagi untuk encoder Anda bisa menggunakan grafik card Anda ataupun hardware-nya. Kalau Anda punya GTX ataupun AMD-nya ataupun yang lain-lain, Anda bisa menggunakan hardware. Jadi sini saya menggunakan Intel motherboard-nya. Jadi sini ada Intel QuickSync-nya, saya pakai hardware. Kemudian lagi ada untuk kualitas audio, Anda bisa setting. Jadi saya menggunakan 160, di mana itu default dari OBS lumayan bagus. Kemudian lagi Anda bisa centang di sini untuk advanced encoder, saya tidak pakai, jadi saya disable. Kemudian lagi di sini ada untuk halaman recording. Jadi recording itu kita klik start record, untuk ini kualitasnya di sini settingnya. Di sini ada recording path-nya bisa Anda ganti, contohnya saya ganti ke L untuk lokasi recordingnya. Kemudian di sini untuk filenya Anda tidak ingin spasi, bisa dicentang. Kemudian di sini untuk kualitas Anda bisa samakan dengan streaming. Ataupun Anda ingin membuat kualitas yang lossless yaitu AVI. Jadi sini filenya lumayan besar, jadi pastikan Anda punya file ataupun disk yang cukup besar ini untuk isi file recording ini. Jadi sini 7 GB. Jadi di sini filenya bisa mencapai 7 GB per menit di resolusi lossless ini. Jadi pastikan Anda punya hard disk lebih. Oke, di sini pilih yes. Kemudian di sini saya ingin memakai kualitas yang standar. Di sini saya pilih indistinguishable. Kemudian di sini lagi untuk format Anda bisa pakai format lain, contohnya MP4. Jadi MP4 ini tidak dapat recover kalaupun program ataupun Windows-nya rusak. Jadi sini pastikan Anda memakai MKV supaya tidak banyak errornya. Kemudian lagi untuk encodernya Anda bisa memakai hardware. Jadi contohnya Anda punya GTX 1080, Anda bisa memakai hardware encoder supaya lebih canggih. Jadi sini saya punya Intel QuickSync video. Jadi sini onboard grafik. Di sini menggunakan hardware aja. Kemudian di sini ada lagi untuk user setting, Anda bisa tambahkan settingannya. Cuma saya tidak ada settingan khusus, jadi saya kosongkan aja. Kemudian lagi di sini ada untuk audio, Anda bisa naikin dari sample rate-nya ke 48 kHz. Namun 44 kHz sudah lumayan bagus, jadi sini saya pakai 44 kHz. Kemudian lagi untuk channel saya ganti ke mono. Karena di sini saya gunakan videonya untuk ke YouTube, jadi saya bikin mono aja. Kemudian lagi yang untuk device, di sini ada audio. Di sini audio desktop, jadi di sini dari layar kita contohnya program. Di sini saya bikin default. Kemudian lagi untuk mic-nya saya memakai disable karena saya ingin kontrol untuk mic-nya di setiap halaman itu ada mic ataupun tidak ada mic. Di sini saya disable karena sekarang dia masuk otomatis. Kemudian di sini ada untuk meternya, peak meternya, monitoring. Kemudian lagi ada enable push to mute dan enable push to talk. Oke, sini saya kosongkan aja. Kemudian lagi sini ada untuk video. Jadi video ini tadi sudah kita setting di configuration auto-nya. Di sini ada 1200 kali 1080. Oke, di sini Anda bisa turunkan ataupun naikin ke sini. Kemudian lagi ini untuk output-nya. Kemudian lagi di sini ada untuk FPS-nya Anda bisa setting ke 24 ataupun 30. Saya default-kan aja. Yang selanjutnya adalah tab hotkey. Jadi hotkey ataupun shortcut keyboard Anda bisa tambahkan di sini. Contohnya untuk start streaming Anda bisa gunakan F12, stop streaming F11. Namun di sini saya kosongkan aja. Oke, kemudian di sini lanjut lagi ke advance. Jadi advance ini berisi setting yang lebih canggih. Contohnya proses priority. Jadi Anda punya komputer, ada game dan OBS yang start. Jadi di sini Anda bisa setting OBS itu lebih tinggi ataupun gamenya. Oke, kemudian di sini adalah untuk file formatnya Anda bisa ubah. Jadi di sini bisa override ataupun remove. Oke, di sini saya lewatkan aja. Saya pilih OK. Jadi di sini OBS Studio perlu di restart, jadi saya pilih yes. Oke, kemudian di sini sudah muncul lagi layar OBS-nya. Kemudian di sini saya akan tambahkan scene. Jadi scene itu saya bikin contohnya. Contohnya sini saya rename ke opening. Kemudian saya tambahkan lagi layar untuk live streaming ataupun recording. Kemudian saya tambahkan lagi layar untuk iklan. Dan terakhir adalah layar closing. Oke, di sini saya contoh untuk streamingnya ataupun recordingnya. Saya pilih yang pertama opening. Kemudian saya bisa tambahkan lagi source-nya. Jadi di halaman opening ini saya berisi gambar background. Di sini saya bikin background. Jadi sini namanya tadi bisa dimanualkan. Di sini untuk image tadi kita pilih. Jadi kita pilih image-nya di browse. Kemudian saya masukkan background. Oke, di sini saya menggunakan file background-nya. Saya pilih OK. Jadi di sini dapat kita lihat ini fotonya kebesaran. Di mana di sini ada cut-nya ataupun crop-nya. Di sini saya pilih background. Kemudian di sini ada garis merah ataupun titik merah ini saya geser. Kemudian ini saya klik dan drop-nya ke sini. Dan di sini saya sesuaikan untuk ukurannya. Oke, di sini sudah jadi untuk background-nya. Selanjutnya saya tambahkan teks.
Kemudian teks ini saya bisa bikin tulisan selamat datang. Kemudian di sini Anda bisa masukkan fontnya. Jadi saya bikin contohnya fontnya Lato, kemudian black, ukurannya saya bikin 72, pilih OK. Kemudian di sini saya bisa masukkan teksnya selamat datang. Oke, jadi sini dapat kita lihat nih lumayan pecah. Jadi saya naikin 250. Oke, selamat datang di live streaming, ataupun saya bikin di OBS Studio. Oke, jadi di sini ada lagi teks transformnya, Anda bisa ganti uppercase ataupun lowercase, ataupun saya pilih none aja. Kemudian lagi sini ada model untuk vertikal. Jadi kalau vertikal modelnya begini, miring ke samping. Oke, jadi di sini saya memakai horizontal aja. Kemudian lagi di sini kita bisa pilih colornya. Jadi contohnya colornya agak tier gelap sedikit. Kemudian saya bisa ganti opacity-nya. Kemudian lagi di sini ada gradient. Kalau Anda ingin buat dua warna, di warna yang bisa Anda cocokkan. Contohnya di sini saya memakai warna tier dan blue. Namun di sini warnanya saya hilangkan aja. Kemudian lagi di sini ada background. Jadi background defaultnya warna hitam. Di sini tidak muncul backgroundnya karena ini opacity-nya 0. Kita bisa naikin ataupun saya turunkan. Oke, jadi sini untuk background. Kemudian lagi alignment-nya kita bisa ganti ke center. Jadi sini posisinya center di sini. Kemudian lagi untuk alignment vertikal Anda bisa ganti, namun di sini saya memakai horizontal, jadi tidak ada fungsinya. Kemudian lagi untuk outline-nya ataupun garisnya. Di sini ada centang garisnya, kemudian saya naikin ukurannya. Dan di sini ada warna dari background, saya putih, kemudian opacity-nya bisa disetting. Oke, jadi kalau sudah selesai ini duanya celok tidak saya pakai, pilih OK. Jadi kalau misalkan tulisannya tidak muncul, berarti mungkin tulisannya berada di belakang background. Jadi contohnya begini, ini background di atas tulisan, jadi ini ketimpa, jadi kita ganti, tarik ke atas background. Oke, jadi sini sudah muncul. Kemudian saya pindahkan tulisannya, saya kecilin. Oke, saya ganti di sini. Kemudian saya ingin menambahkan musik, contohnya saya mutar musik ketika belum start. Saya tambahkan media source. Kemudian saya masukkan nama musik. Kemudian di sini saya tambahkan file musik. Di sini looping, kemudian use hardware aja. Oke, di sini speed normal, pilih OK. Oke, di sini dapat kita lihat di sini sekarang ada muncul namanya audio musik sesuai dengan nama kita bikin di sini, namun di sini mencapai titik merah. Di sini titik merah berarti tandanya overclip. Jadi sini kita bisa turunkan audionya, contohnya saya ingin -5 dB. Oke, sini masih over, jadi saya turunkan lagi -10. Oke, jadi sini cukup lumayan karena berada di garis kuning ini. Kemudian lagi saya bisa menambahkan untuk live streaming. Jadi live streaming itu bisa saya tambahkan layarnya. Sini display capture. Jadi contohnya Anda punya dua monitor ataupun lebih, Anda bisa tambahkan di sini. Jadi layar satu saya bikin. Kemudian untuk kursor saya capture. Oke. Kemudian lagi saya bisa menambahkan video capture ataupun mikrofon. Di sini tambahkan dulu mikrofonnya, audio input. Di sini saya bisa bikin nama dari mikrofon saya pilih OK. Kemudian di sini saya bisa memilih device-nya. Jadi saya memakai interface-nya Tascam. Jadi saya pilih DR, saya pilih OK. Oke, jadi sini sudah muncul untuk audionya sekarang. Jadi contohnya saya bikin testing 1 2 3. Jadi kalau sini sekarang audionya klip warna merah. Di sini tidak aman kalau kita memakai audio merah karena tiba-tiba saya ngomongnya keras sekali dan gimana itu nanti jadi klip suaranya. Oke, di sini saya bisa turunkan sedikit untuk audionya. Oke, jadi sini testing audio. Contohnya -3 dB. Oke, jadi garis di kuning ini lumayan bagus. Oke, jadi sini selesai untuk audio. Kemudian saya ingin tambahkan video capture. Oke, saya tinggal tambahkan di sini video capture device. Namun saya tidak mempunyai Elgato ataupun webcam, jadi di sini saya pakai gambar ataupun video. Saya pilih media source. Di sini saya bikin video player. Saya pilih OK. Oke, jadi sini saya ada file yang green screen, saya tambahkan. Saya pilih looping, hardware encoding, saya pilih OK. Oke, sini saya kecilkan ukurannya. Oke, jadi sini sudah saya tentukan untuk videonya. Namun di sini memakai layar hijau, jadi saya bisa hilangkan layar hijaunya menggunakan filter. Caranya yaitu di sini di source, kemudian di video player ini kita klik kanan, kemudian di sini ada filter.
Jadi sini kita bisa tambahkan efek. Kemudian pilih chroma key. Jadi chroma key itu untuk menghilangkan warnanya. Oke, di sini kalau kita lihat di sini sudah hilang karena defaultnya ini warna green. Kalau misalkan Anda punya blue screen, jadi Anda bisa pilih warna blue. Namun di sini warna green, jadi pilih warna green. Dan di sini ada untuk settingan, bisa Anda setting contohnya kontras, brightness, dan di sini ada gamanya. Oke, saya pilih close. Oke, ini sudah jadi untuk gambar playernya. Oke, sini saya kecilin lagi. Oke, jadi ini untuk layar player ataupun recording. Kemudian lagi kita tambahkan iklan. Di iklannya saya pakai video. Oke, sini karena namanya bentrok dengan scene, jadi iklan HP. Saya tambahkan video. Pilih OK. Oke, sini ukurannya sudah cocok. Kemudian saya ingin tambahkan lagi di browser ke websitenya. Contohnya website Apple. Di sini saya buka halaman www.apple.com. Pilih OK. Oke, ditunggu loadingnya. Oke, jadi sudah muncul untuk website Apple. Ini saya geser. Kemudian di sini saya bisa tambahkan lagi untuk closing. Jadi closingnya saya bikin sederhana pakai gambar. Di sini gambarnya sudah saya tambahkan. Jadi saya ada di existing gambar background. Saya pilih OK. Oke, ini tinggal saya resize lagi. Oke, jadi selanjutnya saya tambahkan teks. Di teksnya saya bikin lagi tulisan terima kasih. Share, kemudian saya tambahkan lagi tulisan bawah. Jadi begini caranya untuk menggunakan OBS. Jadi kalau misalnya Anda ingin streaming, Anda tinggal start streaming. Jadi di sini saya bikin contoh untuk record. Jadi saya bikin opening. Jadi di sini Anda bisa bikin shortcut untuk ganti scene. Jadi di setting, kemudian di hotkey. Jadi di sini sudah muncul untuk scene-nya. Di sini ada scene namanya crossing. Jadi di sini saya bisa tambahkan shortcut. Contohnya untuk F1 openingnya. Jadi F1 opening di sini. Jadi di sini switch-nya. Kemudian lagi untuk live streaming 2, iklannya F3, kemudian lagi closing F4 di sini. Oke. Jadi kalau saya klik F1 dia opening, F2 streaming, F3-nya iklan, F4 closing. Oke, sini saya bikin contoh. Saya start recording, silakan menonton. Oke, welcome back to OBS project. Jadi di sini testing. Di sini ada halamannya. Oke, kita kembali lagi ke OBS. Oke, selamat menonton iklan. Oke, jadi sekian untuk OBS-nya. Terima kasih. Oke, jadi sini sudah saya record. Ini saya stop. Oke, jadi sini saya bisa cek lagi di drive-nya L. Ini sudah muncul untuk recordingnya. Oke, jadi ini caranya untuk membuat recording menggunakan OBS. Jadi sekian untuk tutorial kali ini ataupun software kali ini. Jadi silakan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia.